biarkanlah itu adalah fungsi polisionil sesungguhnya. Karena kadang-kadang fakta dan data itu tidak punya pengaruh apa-apa di masyarakat, tetapi dia dibesar-besarkan agar memiliki pengaruh dan agar orang yang menyampaikannya sengaja dipidanakan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin membacakan mengenai pendapat Komisi 3 DPR ya, Dewan Perwakilan Rakyat mengenai maklumat Kapolri. Komisi 3 nilai maklumat Kapolri soal FPI bersifat karet ya. Coba kita sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, coba kita bacakan ya. Jakarta, CNN Indonesia, anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Arsul Sani menilai pasal 2D maklumat Kapolri soal Front Pembela Islam FPI bersifat karet. Ia pun meminta Polri memperbaiki rumusannya. Sebelumnya Kapolri menerbitkan maklumat nomor MAK-1/1/2021 tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam FPI bersifat karet sehingga perlu dilakukan perubahan atau pencabutan. Arsul meminta Kapolri Jenderal Idam Aziz untuk mempertimbangkan daya ikat dalam melakukan penindakan hukum serta kedudukan maklumat tersebut dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Hierarkinya tidak ada maklumat karena maklumat bukan peraturannya. Sebagai anggota Komisi 3 DPR, kami meminta agar maklumat tersebut diperbaiki rumusan kalimatnya dan kemudian sebelum disampaikan kepada publik agar dimintakan pandangan dari para ahli hukum, kata Arsul saat dihubungi cnnindonesia.com 1-2 Januari. Adapun pasal 2D maklumat Kapolri tersebut menyatakan masyarakat tidak mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial. Ini berbahaya sekali ya. Makanya Hidayat Nur Wahid mengatakan, wah jangan-jangan ini ada maksud untuk menghentikan, mempetieskan soal 6 laskar FPI. Karena ketika orang bicara tentang 6 laskar yang tewas ditembak atau tertembak di jalan tol Jakarta Cikampek KM 50, ya mau tidak mau menyebut FPI. Karena mereka statusnya adalah 6 laskar FPI. Kan? FPI dalam konteks ini adalah Front Pembela Islam, bukan Front Persatuan Islam. Ya. Dalam hal ini Arsul bahkan melihat potensi pasal tersebut memberikan peluang bagi anggota Polri di lapangan dalam menafsirkan pasal itu sesuai kehendak pribadi. Sebab menurutnya kebijakan yang tidak ada batasan itu bisa menimbulkan bias di masyarakat. Nah juga saya khawatir juga begitu. Orang menyebut FPI dan lain sebagainya tiba-tiba langsung ditangkap. Masyarakat kita kritis dan menginginkan agar perumusan sebuah kebijakan itu jelas batas-batasnya, tidak bersifat karet yang memberikan peluang bagi anggota Polri di lapangan untuk menafsirkannya sendiri jelasnya. Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ini pun mengaku melihat publik mulai kontra mengkritisi aturan tersebut. Asalnya masyarakat tidak ingin ada aturan yang dipandang dapat mengganggu hak dan kebebasan berekspresi. Diketahui pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia termasuk media sosial tentunya. Saya melihat reaksi kontra berbagai elemen masyarakat terhadap maklumat Kapolri terkait FPI, terutama yang ada di pasal 2D menunjukkan bahwa masyarakat kita kritis pungkasnya. Alhamdulillah ya. Protes serupa juga dikemukakan oleh komunitas terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen AJI, Persatuan Wartawan Indonesia PWI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia HT, Pewarta Foto Indonesia PFI, Forum Pemimpin Redaksi Forum Pemret, dan Asosiasi Media Cyber Indonesia AMSI. Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat 1 Januari kemarin,
Komunitas pers menyatakan pasal 2D dalam maklumat itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Lebih lanjut, komunitas juga menyatakan pasal 2D maklumat itu mengancam tugas jurnalis dan media yang karena profesinya melakukan fungsi mencari dan menyebarkan informasi kepada publik, termasuk soal FPI. Sobat Era sekalian, to some extent, media sosial seperti YouTube ini juga menjalankan fungsi jurnalisme. Karena kami juga menggali informasi, lalu kemudian mendistribusikan dan menyebarkannya kepada masyarakat. Ya. Terkait protes itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argoyono memastikan bahwa maklumat Kapolri soal larangan menyebarluaskan konten FPI tak akan mengganggu kebebasan berekspresi maupun pers. Menurut Argo, dalam larangan tersebut pihaknya hanya menekankan agar masyarakat tak menyebarkan berita bohong atau hoax yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Ya, Sobat Era sekalian, ya, itu tadi dari Komisi 3 DPR. Mudah-mudahan ini suara dari mayoritas Komisi 3. Tapi biasanya mereka punya punya kode etik. Asal tidak menyerang partai lain, ya. Biasanya mereka sepakat dalam hal seperti ini. Nah, memang kalau kita lihat maklumat itu, sekali lagi ingin saya katakan, maklumat itu bukan peraturan perundang-undangan. Karena itu, maklumat tidak boleh berisi materi yang mengikat secara eksternal masyarakat. Karena dia bukan peraturan perundang-undangan. Kecuali peraturan Kapolri dengan catatan Perkap tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau dengan lebih tinggi lagi konstitusi. Lalu buat apa maklumat? Maklumat dibutuhkan untuk pegangan anggota Polri sendiri. Jadi sifatnya harusnya internal. Karena internal, dia harus berisi guidance, petunjuk bagaimana untuk memberlakukan soal-soal yang terkait dengan FPI bagi anggota Polri sendiri. Dan itu tidak mengikat masyarakat. Dan soal penegakan hukum selamanya tunduk pada peraturan perundang-undangan, bukan tunduk pada maklumat Kapolri. Jadi ini yang harus dijelaskan. Karena selama ini sering sekali maklumat Kapolri itu berisi aturan-aturan yang seolah-olah mengikat masyarakat. Dan karena ini berasal dari Kapolri, anggota Polri di bawah lalu menjalankan maklumat itu as it is, seolah-olah dia adalah undang-undang yang mengikat pihak luar. Jadi itu yang harus dipahami. Yang kedua, mengenai yang disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argoyono, ya, bahwa hanya menekankan agar masyarakat tak menyebarluaskan berita bohong atau hoax yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Ini seperti pedang bermata dua. Kenapa pedang bermata dua, Sobat Era sekalian? Ada sebuah statement-statement, ya, yang sebenarnya tidak perlu di-mention, yang tidak perlu di-underlining, karena dengan sendirinya. Memang, jangankan terhadap konten FPI, dan konten apapun tidak boleh menyebarkan hoax atau berita bohong. Tapi masalahnya, Sobat Era sekalian, siapa yang bisa menentukan bahwa sesuatu itu hoax dan sesuatu itu berita bohong? Kan yang bisa menentukannya adalah proses beracara, proses peradilannya. Tapi untuk menuju ke sana tidak boleh juga sembarangan, karena akan mengganggu yang namanya kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Jadi yang namanya hoax itu, satu, one thing for sure, harus terikat, terlibat, harus terkait dengan fakta. Jadi opini tidak bisa dikatakan hoax, karena yang namanya opini itu adalah pendapat yang dijamin oleh konstitusi. Jadi pendapat tidak boleh dinilai sebagai sebuah provokasi, karena pendapat itu dijamin oleh konstitusi untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Oke, itu pendapat. Tapi fakta memang harus dibedakan, fakta yang diketahui dan kemudian disampaikan as it is, apa adanya. Yang penting bagi masyarakat adalah, Sobat Era sekalian, saya juga menghimbau, kalau mendapatkan fakta dan data tertentu, jangan buru-buru disebarluaskan, lebih baik dicek dulu sumbernya. Apakah sumbernya valid atau tidak? Itu satu. Yang kedua, kalau itu berisi semacam katakanlah hujatan dan lain sebagainya, walaupun itu sudah tersebar di media sosial, ya tidak perlu diikut menyebarkan lagi. Tidak perlu kemudian menjadi bagian dari menyebarkan fakta dan data yang sudah
kemukakan atau ditemukan itu. Apalagi sampai memprovokasi penegak hukum agar menangkap orang ini, agar kemudian orang ini dipenjarakan atau dihukum. Itu namanya kurang kerjaan. Biarkanlah itu adalah fungsi polisionil sesungguhnya. Karena kadang-kadang fakta dan data itu tidak punya pengaruh apa-apa di masyarakat, tetapi dia dibesar-besarkan agar memiliki pengaruh dan agar orang yang menyampaikannya sengaja dipidanakan misalnya. Nah, hoax itu Sobat Era sekalian adalah kita mengetahui fakta yang sesungguhnya, tapi kita tidak menyampaikannya, melainkan kita sembunyikan dan kita sampaikan fakta yang lain. Yang seolah-olah benar, padahal kita tahu bahwa itu bukan fakta yang benar. Fakta yang paling tidak sepanjang yang kita ketahui bukan fakta yang kita ketahui bahwa itu adalah fakta yang sesungguhnya. Mereka yang menyampaikan ini biasanya ada motifnya. Ya salah satu motifnya adalah untuk mengambil keuntungan. Misal dalam press conference Polda Metro Jaya kemarin, Kapolda misalnya tahu fakta yang sesungguhnya, tapi yang disampaikan adalah fakta yang berbeda. Nah itu namanya menyebarkan hoax. Ini contoh saja. FPI misalnya tahu fakta sesungguhnya, tapi kemudian mereka menyampaikan fakta yang berbeda, itu namanya hoax. Jadi hoax itu adalah kita menyimpan fakta yang sesungguhnya dan menyampaikan fakta lain agar kemudian kita memperoleh keuntungan atau masyarakat terprovokasi. Ada motif-motif yang tidak baik, bahkan motif jahat mengenai fakta yang kita sebarkan tersebut. Akibat yang kita harapkan, dampak yang kita harapkan. Ya, Sobat Era sekalian, yang penting kita jangan lupa bahwa negara kita adalah negara hukum, restart, rule of law, negara demokratis, negara yang berkonstitusi, constitutional democracy. Semuanya harus ada dalam bingkai demokrasi tersebut. Jangan sampai justru aturan-aturan yang dibuat oleh Kapolri misalnya, aturan-aturan yang dibuat oleh pejabat-pejabat publik lain misalnya, justru menghilangkan perjanjian luhur masyarakat dalam konstitusi, dalam bernegara, sehingga masyarakat justru terancam dan tidak lagi terlindungi. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.